Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini saya masuk dulu ke konsep dasar sistem informasi karena belum kita bahas. Dari ini sebenarnya awal pertemuan. Ini konsep dasarnya. Jadi sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Jadi menurut McLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Nah, di sini informasi ini berbasis data ya. Jadi sistem informasi itu basisnya itu bagaimana suatu sistem itu dapat mengkompilasi data yang diupload oleh sumber daya manusia dalam satu perusahaan. Ini merujuk ke perusahaan ya. Jadi kalau kalian lihat berbagai aplikasi, kalau di keuangan ya aplikasi keuangan, itu di situ ada file-file yang tentang bagaimana laporan keuangan atau bagaimana dengan sistem transaksi. Kalau di perbankan itu ada sistem transaksi, ada sistem penjaminan, ada sistem yang namanya aset, maintenance aset. Terus satu lagi itu yang yang tagihan, collection. Nah, ada beberapa sistem tersebut. Nah, sistem itu isinya data yang sudah diolah. Jadi memungkinkan si pengguna data itu mengambil keputusan dari data yang sudah diolah tersebut. Jadi informasi ini bentuknya data mentah, ketika dimasukkan, diolah, bisa menggunakan algoritma atau menggunakan berbasis masih sumber daya manusia. Contohnya kalau orang ya Excel diolah dulu pakai rumus, udah jadi ROI dan macam-macamnya itu, text planningnya juga sudah jadi. Nah, baru bisa digunakan untuk decision makingnya. Itu sebenarnya konsep dasar dari sistem informasi. Nah, ini informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi harus mempunyai persyaratan umum. Yang pertama, harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat. Ini seperti yang saya bahas tadi, bahwa referensi yang tepat itu maksudnya dari segi top manajemennya. Jadi ketika data mentah sudah diolah menjadi data jadi, ya harus sesuai dengan penerimanya. Penerimanya mintanya apa? Misal kalau berhubungan dengan aset, return on asetnya seperti apa? Misal kuartal 1, nah itu baru bisa menjadikan referensi bagi top manajemen untuk membuat decision making atau pengambilan keputusan. Harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan. Kembali lagi, jadi disesuaikan kebutuhannya juga. Kebutuhannya apa? Tax planning, ya berarti kebutuhannya untuk pajak. Nah, kalau pajak, misalnya kuartal 1 pajaknya gimana? Kita ada loss atau enggak? Perhitungan antara laba ruginya seperti apa? Terus pajaknya seperti apa, interestnya seperti apa. Kalau ya perusahaan-perusahaan yang tidak syariah ya, karena kalau di ROI itu pasti memasukkan interestnya. Kalau EBIT itu kan earning before interest and tax itu kan harus memasukkan interest. Kalau yang syariah mungkin cuma interestnya doang yang dihilangin, tapi tetap berarti EBT, interest before earning and tax. So earning before tax gitu doang berarti ya, E-nya hilang. Jadi setelah earning langsung dikurangi dengan pajak. Terus harus mempunyai nilai surprise, itu hal yang sudah diketahui hendaknya jangan diberikan. Nilai surprise ini maksudnya value ya, value dari data yang sudah diolah. Kalau keuangan ya memutarnya itu aja sebenarnya, ROA, ROI, ROE, terus ada tax planning, terus ada apa namanya itu. Dari segi supply chain-nya seperti apa, ada bottleneck-nya atau enggak,
Itu data itu surprise di situ. Jadi ketika data sudah diolah kan kita tahu tuh mana yang kurang. Kalau dari bahasa manajemen itu bottleneck. Bottleneck itu kalau kalian lihat botol itu kan ada lehernya itu mengecil. Nah, kalau kalian masukkan air itu leher itu bisa dianggap masalah karena mengurangi aliran atau derasnya aliran air ketika kalian keluarkan dari botol tersebut. Nah, itu namanya bottleneck. Itu prinsip bottleneck dalam manajemen. Nilai surprise itu maksudnya seperti itu. Terus harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Nah, ini sih mereverse tadi yang ke atas tadi. Terus sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, pemrosesan informasi yang efektif, manajemen informasi yang efektif, keluasan, dan kepuasan pemakai. Ini dari segi prosesnya, terus manajemen informasinya seperti apa, keluasan, sama kepuasan pemakainya. Kepuasan ini maksudnya nanti ke jatuhnya ke nilai surprise-nya, nanti value of surprise-nya tadi. Jadi kita bisa tahu masalah-masalah atau bottleneck di setiap lini bisnis kita itu menggunakan sistem ini. Antara laba dan rugi begitu. Jadi debit dan kredit saya lupa itu kalau prinsip akuntansinya saya nggak terlalu paham juga sih. Saya bukan orang keuangan sebenarnya. Jadi nggak seimbang antar kanan dan kiri kalau teorinya itu. Jadi kalau nggak seimbang berarti ada defisit di poin-poin di atasnya. Harusnya kalian lebih paham karena sudah belajar ALK ya, analisis laporan keuangan. Itu maksudnya dengan kepuasan, keluasan, dan efektivitas. Jadi kalau manual itu kan karena harus hitung pakai rumus. Nah, kalau pakai sistem informasi tinggal masukkan angkanya pakai rumus simple, sudah masuk keluar angka yang memproses algoritma. Ini komponennya minimal mempunyai 6 buah dengan blok bangunan atau building block. Jadi komponen input, komponen masukan atau komponen masukan, terus komponen model, output, komponen teknologi, basis data, komponen kontrol, atau komponen pengendalian. Ini sebenarnya sama aja, cuman ini proses dalam sistemnya. Ketika kalian memasukkan data mentah input, dia akan melakukan pemodelan melalui algoritma, outputnya keluar, terus ketiga itu diproses dengan teknologi berbasis data. Setelah data muncul, nah masuk ke komponen kontrol, komponen pengendalian. Pengendalian ini maksudnya decision makingnya seperti apa. Kalau ini digambarkannya blok masukan, input blok, model blok, output blok, teknologi blok, database blok, sama control blok. Ini sih masuk ke teknologinya. Kita nggak usah terlalu dalam bahas tentang blok-blok ini ya, karena ini sebagai referensi aja. Nah, kita orang keuangan, bukan orang IT. Saya juga nggak terlalu paham. Ini definisi sistem informasi manajemen, model SIM, perangkat lunak, masih sama seperti tadi. Nah, ini kita bahas di sininya aja. Jadi ketiga tipe dasar operasi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Jadi sistem informasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kegiatan pada tingkat manajemen dan kegiatan pada tingkat pengoperasian. Nah, keputusan kegiatan ini gambarnya. Kegiatan pada tingkat keoperasian ini isinya file berbentuk informasi, kegiatan tingkat manajemen. Urusan dari manajemen informasi plus aturan. Jadi informasi tersebut diolah, nah ditambahkan dengan rules-nya seperti apa, harus dari perusahaan SOP-nya seperti apa. Nanti muncullah yang namanya data yang siap digunakan sebagai referensi decision making. Ini proses manajemen dalam sistem informasi. Ini saat ini kegiatan pada tingkat manajemen digambarkan dalam bentuk segitiga yang terletak di yang ngajar siapa? Bu Narsi. Kalau yang ngajar saya pasti saya cari. Jadi ada 3 tingkatan manajemen dalam industri. Kalau kita lihat nih yang paling bawah bottom of pyramid-nya itu ada proses transaksi. Biasanya ini ada di lower management. Proses transaksi gampangnya lower management itu staff
staf keuangan, staf administrasi, staf SDM, intinya lower entry lah. Kalau bahasa kalian, bahasa SDM-nya itu lower entry. Kalian masuk ke paling bawah dulu. Terus masuk ke bagian pengawasan, ini dibagi dua. Manajemen pengawasan kegiatan-kegiatan karyawan, ini masuk ke tingkat supervisornya. Kembali seperti itu. Jadi pengawasan, terus manajemen tingkat menengah, manajemen pengawasan ini maksudnya masuk ke lower management, lower manager, sorry. Kalau kalian masuk ke perbankan itu ada yang namanya staff, di atasnya staff itu ada supervisor, di atasnya lagi itu ada manager. Biasanya manager itu manager umum, lower manager. Kalau di unit, di perbankan unit itu seringnya lower manajernya itu ke kacapnya, kepala cabangnya. Sorry, kepala unit, bukan kepala cabang, kepala unitnya. Nah, kepala unit itu atasnya lagi kepala cabang. Jadi cabang unit itu mengacu ke cabang, misal cabang Jogja itu punya unit-unit di mana aja. Itu yang di company ya. Kalau di small medium enterprises atau UKM ya simple aja, langsung nggak pakai supervisor, dari mulai karyawan biasa langsung ke owner. Kalau UKM ini level kegiatan manajemennya. Jadi kegiatan pada tingkat pengoperasian, kalau istilah proses transaksi itu proses pemrosesan data transaksi keuangan masuk ke sini, dimasukkan, diawasi sesuai rules atau enggak, SOP-nya bagaimana, ya, diproses lagi, diawasi lagi oleh manajemen lower manager. Setelah itu baru menjadi data matang, dimanfaatkan oleh top manajemen. Biasanya sih bagian minimal itu area manager sampai ke atas. Area manager itu mencakup biasanya regional. Itu ini level sistem informasi manajemen. Ini kalau pengalaman saya yang menerapkan ini ya, saya dulu pernah kerja di Adira Finance di bagian rasional. Itu saya ada di sini sih, di supervisor di sini. Ya pernah di sini, naik ke sini, nah belum pernah ke sini, keluar duluan karena adanya riba. Jadi saya cuma sampai di sini. Nah, setiap tingkatan tangga itu punya ID atau IP provider. Nah, ID itu biasanya yang punya ya cuma level-level itu. Jadi misalnya kita di tingkatan staff itu hanya terbatas pada input data. Biasanya seperti itu. Terus di area supervisor dia bisa membuka beberapa platform lain, misalnya seperti pengawasan, seperti pengolahan data. Nah, naik ke atasnya lagi dia biasanya akan terbuka semua. Sampai ke paling atas ke decision making, dia bisa breakdown semua data dari mulai grassroots sampai ke top. Jadi seperti itu. Biasanya tingkatan sistem itu seperti itu kalau di perusahaan. Mau perusahaan besar ya, Adira itu kan perusahaan besar. Udah di seluruh Indonesia udah ada. Itu. Nah, udah. Terus pindah ke next-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke infrastruktur sistem informasi. Ini tuh jadi mata kuliah sistem informasi itu di bagian awal sebelum semester itu saya buat model perkuliahan itu hanya untuk referensi ya, balik lagi hanya untuk referensi. Ketika kalian akan mendalami lebih dalam ya mau nggak mau kalian harus masuk ke jurusan IT gitu. Makanya nanti akan muncul mungkin yang sudah paham atau lebih mendalami IT akan lebih paham mata kuliah ini. Cuman yang belum ya ini tuh apa pasti seperti itu. Cuman ini untuk pengetahuan aja bahwa sistem informasi itu punya infrastrukturnya gitu aja. Jadi untuk mendasari kalian memahami tentang materi infrastruktur sistem informasi. Ini infrastruktur dan perkembangannya. Infrastruktur teknologi adalah fondasi atau kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi. Jadi infrastruktur ya mendasari bagaimana sistem itu berjalan. Infrastruktur IT merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform atau aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Itu
Terus infrastruktur IT terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Ini bisa juga dia terapkan di perusahaan kecil, tapi skalanya mungkin akan lebih kecil infrastruktur IT-nya. Kita lanjut lagi. Ini perkembangan IT. Dimulai dari era mesin akuntansi elektronik. Ini sebenarnya kalau kalian merefer ke revolusi industri itu ada di revolusi industri 1.0. Itu dimulai ketika Inggris merevolusi industri. Simpelnya menciptakan mesin uap. Dari mesin uap itu tercipta teknologi-teknologi baru. Karena mesin uap itu menciptakan mengefektifkan dan mengefisiensikan listrik sebenarnya. Listrik sama pengoperasian suatu manufaktur. Nah, dari situ muncullah era komputer. Masuk ke era mainframe umum dan komputer mini. Komputer mini itu masuk ke PC ya. Cuman dulu mungkin PC-nya nggak secanggih sekarang. Kalau kalian masih ingat dulu zaman saya SD itu flash disk itu gedenya minta ampun dulu. Jadi belum bentuk flash disk ya, punya disket itu saya SD itu berarti umur berapa? Tahun 2000-an awal. Saya nggak tahu ini kalau 1999 itu bentuknya apa. Itu aja udah mulai disket gedenya ya segede apa nih ya? Gede tempe mendoan itu 2 kalinya lah tempe mendoan itu segede gitu. Bakalan tempe mendoan yang Purwokerto ya, bukan tempe mendoan Jogja ya, kecil-kecil gopean itu ya. Di era PC 1981 hingga sekarang udah masuk ke PC ini menggunakan awal DOS itu DOS sistem informasinya. Mungkin kalau kalian anak milenial pertengahan ya nggak mengalami, kalau saya milenial awal mengalami. Terus era client server ini sudah menggunakan server. Terus ini era komputasi internet. Ini teknologi yang terbarukan kan internet IoT, Internet of Things. Itu perkembangan teknologi informasi dari zaman ke zaman. Dimulainya dari mana revolusi industri 1.0 itu ketika Inggris menciptakan mesin uap. Dari situ. Ini IT di Indonesia, jenis kegiatannya berbasisnya ya semua, e-government, e-commerce, education, e-medicine, e-laboratory dan lainnya. Semua intinya lah. Elektronik. Berbasisnya apa? Internet sama website. Basisnya apa? Internet sih sebenarnya. Basisnya internet. Nah, platformnya website sama application. Itu sekarang. Itu berarti industri 4.0. Kalau di luar tuh udah berkembang industri 5.0. 5.0 itu berbasis artificial intelligence. Jadi orangnya dihilangi, diganti mesin sama virtualisasi. Kalau dalam teori konspirasi ini kan COVID ini teori konspirasi ya barangkali. Teori konspirasi itu COVID-19 itu untuk menjeda antara industri 4.0 ke industri 5.0. Mas yang simpel aja pembelajaran jadi virtual gini kan, pembelajaran virtual. Teori konspirasi loh. Jadi konspirasi itu kan dia menyimpang dari jalan lurus. Tapi ya nggak apa-apa buat pengetahuan. Nah ini bidang keuangan dan perbankan yang sudah pengembangan teknologi dan infrastruktur di Indonesia pada bidang keuangan membantu perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah serta pertukaran informasi antar saham perusahaan asuransi, broker, industri perbankan serta lembaga pembiayaan lain. Nah ini kan basisnya platform. Yang paling simpel kalau ini dunia flashing sebenarnya ya. Kalian boleh tahu boleh enggak, karena kan nggak berbasis syariah, cuman untuk pengetahuan aja. Kalau kalian tahu kolektor yang eksternal, yang preman-preman itu, dia itu udah pegang yang namanya aplikasi. Kalau dulu itu kan, ini cerita langsung ya dari preman-preman itu kan saya dulu pernah kerja di leasing. Dulu itu basisnya buku, jadi dia pegang buku tebalnya minta ampun. Buku dia baca, dia hafalin tuh plat nomor di jalan buat dia tarik. Nah sekarang basisnya apa? Aplikasi. Dia tinggal buka smartphone, dia tinggal scroll, dia bisa langsung tahu apa plat nomor mana aja yang bermasalah. Jadi dia bisa tarik tuh motor di tengah jalan. Itu yang paling ekstrim aja, yang radikal saya kasih contohnya. Bahkan sampai ke dunia kolektor pun sudah berbasis smartphone, sistem informasi. Nah itu kan namanya jadi menghilangkan bottleneck dari segi pertukaran informasi. Dulu informasi menggunakan buku tebel-tebel, sekarang nggak bukunya dihilangin,
Udah kan di aplikasi ini passwordnya ini selesai, kalian bisa masukkan di situ. Dan dalam sistem informasi kolektor tersebut dia bisa tahu yang namanya plat nomor, jenis motornya, terus lokasinya di mana, sampai ke pergerakan dia motornya akan di mana. Kalau motor-motor bermasalah itu kan biasanya dia akan pindah-pindah kota dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, itu ada yang namanya, kalau di internal itu ada recovery itu tugasnya gitu, dia monitoring motor itu pergerakannya kemana aja. Yang saya tahu tuh hebatnya dia bisa tahu nanti akan ke sini. Jadi channelnya benar-benar kuat banget. Mungkin channelnya dari segi pola, dia punya channeling banyak sih, memang dari polisi, dari preman, semuanya punya, TNI, yang tahu kan mereka semua. Ya demi apa ya, demi untuk mengamankan aset. Sebenarnya dari segi bisnis hal itu menurut saya ya sah-sah saja, karena misal kalian di bank syariah pun sama, ada yang namanya penjaminan. Kalian ngutang ke bank syariah, kan bank syariah interestnya doang yang dihilangin, tetap kalian mau ngutang apa pakai jaminan. Saya ngutang aja pakai jaminan SK gitu kan, kalau nggak bisa bayar SK-nya cabut, SK-nya tahan. Kalau kalian jaminan rumah, ya rumahnya dicabut. Kalau jangan mobil, ya mobilnya dikejar sama recovery gitu. Yang bidang keuangan. Ini teknologinya ada telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Ini telekomunikasi pengertiannya. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan peranti keras dan lunak yang sesuai yang diatur untuk komunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Itu dalam segi pertukaran informasi. Jenis jaringannya local area network, ada metropolitan dan wide area network, ada wide area network. Kalau LAN ini mungkin banyak yang tahu. Nggak tahu ya kalian PKL-nya kemana. Harusnya kalau PKL itu ke perusahaan besar. Jadi kalian bisa tahu macam-macamnya, lebih kuat di perluasan knowledge-nya. Tapi kalau ke perusahaan kecil sih ada manfaatnya juga sih. Perusahaan kecil itu kalian akan lebih dalam. Kalau misalnya kalian keuangan itu lebih dalam karena ngerjain semuanya kalau di perusahaan kecil. Local area network itu simpelnya pakai kabel, jadi dia disambung ke server. Jadi kalau perusahaan ini biasanya yang pakai sih perusahaan besar sih, karena dia harus punya server. Jadi internetnya itu ada di server, terus disambungkan dengan kabel-kabelan semuanya. Nah, itu gunanya apa? Untuk sharing file itu lebih cepat, jadi nggak perlu nggak perlu pakai flash disk. Copot, tinggal masukkan ke file sharing, ya kalian bisa tarik file sharing itu. Tapi ini terbatas hanya pada satu area saja, jadi lokal, areanya lokal. Jadi misal satu gedung, ya udah satu gedung itu tok yang bisa. Kalau metropolitan dan wide area network ini biasanya yang kecenderungannya dia lebih luas. Misal kalau di perusahaan itu biasanya pakainya cloud sih kalau ini wide area network gitu. Karena kalau nggak pakai cloud ya susah, pakai kabel. Bisa pakai kabel, pakai mikrotik kabel itu. Tapi itu penggunaannya udah berbeda lagi. Terus ada wide area network hampir sama dengan yang metropolitan, wide area network. Kalau mau lebih jelas, kalian tonton videonya aja di Google Classroom, itu sudah ada videonya semua. Terutama yang metropolitan, mungkin kalau lokal area nggak saya kasih ya videonya, yang metropolitan sama wide area network. Terus bagaimana internet itu bekerja itu ada semua di situ. Jadi internet itu bukan dari bukan dari satelit ya. Jadi internet itu memang ada pusatnya di Amerika, itu yang mengontrol internet semua. Terus dari situ perusahaan-perusahaan berbasis IT seperti Google itu dia narik kabel antar negara lewat dasar laut. Nah, kabel itu yang terus kabel itu masuk ke setiap negara. Nah, itu masuk ke towernya baru menyebarkan internet ke negara tersebut. Atau bisa juga pakai kabel dari antar negaranya, bukan dari satelit. Tapi kalian lihat aja videonya, ada semua. Ini internet
jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitas sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Ini pengertian internet. Ini penyedia layanan internet, layanan internet atau World Wide Web, WWW. Ini teknologi dari kabel. Jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses informasi komunikasi dari kabel membuat perusahaan lebih memudahkan berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Ini perangkat-perangkat dari kabel, ada PC, ada telepon seluler, smartphone. Ini mainframe dan mikrosistem komputer. Jadi jelasnya gimana? Kalau komputer itu terbagi dari dua, itu mainframe sama microkomputer. Jadi semakin besar data yang diolah atau pemrosesannya, itu teknologi yang dipakai juga akan semakin tinggi levelnya. Kalau mainframe komputer itu pengertiannya ini teknologi informasi kelas tinggi yang terdiri dari beberapa komputer dengan kemampuannya dalam melaksanakan berbagai macam tugas yang berkenaan dengan komputasi rumit. Nanti ada gambarnya. Jadi fungsinya merupakan komputer yang digunakan untuk skala besar, baik dalam pengolahan maupun penyimpanan data. Ini yang punya biasanya perusahaan-perusahaan IT besar, kayak Google. Saya pernah baca berita itu DKI Jakarta pernah beli satunya berapa ratus juta gitu, satu doang padahal. Coba kalian googling aja, DKI Jakarta memberi mainframe komputer. Jadi digunakan untuk penggunaan, intinya penggunaan dalam jumlah besar. Nah ini beberapa contoh komputer mainframe. Waktu saya di Adira dia nggak pakai mainframe sih memang, tapi servernya ya sudah bentuknya seperti ini. Tapi dia isinya cuman ya kayak model-model hard disk gitu. Jadi semua data itu dia sistemnya bukan mainframe tapi data center. Proses komputernya tetap aja pakai nggak terlalu canggih komputer mainframe. Ini kalau kalian lihat video di Google Classroom itu ada yang pakai mainframe itu Google. Jadi Google itu punya mainframe komputer. Yang paling simpel itu gini. Ketika kalian Google itu kan punya layanan yang namanya Google Drive. Google Drive itu mencakup ke semua negara di dunia. Ada beberapa negara yang menolak Google, cuman hampir semua pakai Google lah. Simpelnya itu, hampir semua pakai Google dan bisa mengakses Google Drive. Satu orang itu bisa sampai 10 giga atau 12 giga kalau nggak salah ya. 10 sampai 12 giga. Kan berapa miliar orang yang pakai Google Drive. Nah itu untuk memproses data tersebut butuh yang namanya mainframe komputer. Karena besarnya data atau big data itu gede banget. Saking banyaknya data, mereka harus punya data center sendiri dan harus punya mainframe komputer yang dipakai. Mainframe komputer bukan microkomputer lagi. Ini sistem-sistemnya buat pengetahuan aja kayak IBM System 360, IBM System 390 gitu. Nah ini microkomputer system ini yang kita pakai kayak laptop, kayak PC untuk komputer itu. Jadi komputer mikro, sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Ini yang biasa kita pakai, isinya RAM, ROM, ya ini memori, CPU atau mikroprosesornya. Jadi bedanya ada pada pengolahan datanya ya. Ya kalau kalian laptop aja ya, laptop gaming itu kan pasti RAM atau ROM-nya gede. Terus CPU-nya minimal 5 GHz gitu. Kalau pakai laptop gaming untuk memproses game-game yang berat-berat ya. Itu aja yang simpel aja seperti itu. Apalagi yang sekelas Google yang menyimpan triliunan data dan harus proses itu. Ini infrastruktur dari sistem informasi. Jadi data center yang saya ceritakan tadi bahwa
sebenarnya cloud Google Drive itu tetap ada data centernya. Cuman dia menggunakan cloud computing berbasis yang internet. Jadi Google Drive itu kan merupakan produk cloud computing ya. Jadi cloud computing itu simpelnya seperti ini. Kalian nggak punya gudang untuk menyimpan file-file yang kalian butuhkan. Nah, memanfaatkan pihak keduanya siapa? Google. Menggunakan apa? Google Drive. Nah, Google Drive itu sebenarnya datanya ya sama aja disimpan ke data center, cuman besarnya di Amerika sana. Karena berbasisnya cloud. Tapi cloud pun tetap sebenarnya punya server sendiri untuk menyimpan data itu. Cuman bedanya gampangnya yang nyimpan orang lain, datanya punya kita, yang nyimpan orang lain. Jadi yang punya gudang mereka. Kita nggak peduli, yang penting datanya aman gitu aja. Itu prinsip cloud computing. Sebenarnya data center pun kalau merujuk ke perusahaan-perusahaan biasa pun kayak model-model perbankan pun mereka punya yang namanya data center. Yaitu isinya hard disk itu. Cuman yang tadi dia menggunakannya LAN tapi. Jadi ketika data disimpan di situ dia akan tertransfer ke data center mereka. Jadi pas di komputer hilang tetap bisa ditarik dari data center, tapi lebih rumit narik dari data center. Biasanya menggunakan apa? IP provider. Kalau pengalaman saya dulu di Adira, memang yang pengalaman saya yang IT-nya paling bagus memang Adira karena mereka menggunakan pihak kedua. Jadi pihak kedua itu punya data center sendiri, nah Adira juga punya data center sendiri dan maintenance-nya pun pakai pihak kedua. Jadi semuanya menggunakan outsource, memang lebih efektif dan efisien menggunakan outsource. Jadi ketika kita masukkan file ke situ, ke apa namanya ke data centernya, dari data center cabang dia akan dikirim ke cloud-nya. Dari cloud dia akan ditarik dari data center ke HO, head office di Jakarta. Jadi data itu penyimpanannya banyak. Jadi ketika ada crash satu ada backup data, crash 2 ada backup data. Kecuali crash semua, nah itu jarang sekali terjadi. Kecuali kayak malware itu pernah terjadi, cuman ya ujung-ujungnya bisa juga diatasi karena basic backup datanya banyak. Itu kenapa pentingnya data center. Jadi sumber daya listrik yang tidak terganggu. Kenapa tidak terganggu? Biasanya data center itu dilindungi oleh PLN. Misal kalian ini sepengetahuan saya ya, kayak contoh perusahaan-perusahaan itu punya data center pasti dia terpisah. Jadi meteran PLN-nya terpisah. Nah kalian bisa daftarkan ke PLN. Itu lebih yang lainnya mati mereka nggak mati. Begitu. Itu udah umum. Karena AC yang untuk maintenance-nya pun ketika kalian masuk ke data center, ke gudang data centernya itu AC itu nggak boleh mati 24 jam, harus nyala terus karena nggak boleh panas selesai, rusak semua. Dari segi security, karena backupnya banyak ya lebih mudah untuk tracking data yang crash. Terus pemrosesan dan penyimpanan lebih cepat, efektif dan efisien. Efisiensinya apa? Kita nggak perlu gudang. Kalau tradisional kan kita nge-filing di gudang, itu tantangannya banyak, punya tantangan dari apa kecoa, tikus. Ininya udah rusak. Terus banyaknya IP provider dari data center itu bisa dipecah IP-nya. Karena memang untuk mengakses data center itu butuh yang namanya IP. IP data center kita akses, setelah itu masuk ke passwordnya. Ini biasanya kalau menggunakan data center kita bisa paralelkan ya. Jadi kalau sepengalaman saya dulu itu data center di cabang Semarang, Adira Semarang ya, itu punya beberapa provider WiFi, provider internet, sih menggunakan Telkom. Terus ada lagi yang dari pihak kedua itu yang beda, dia nggak dijual ke umum, dia hanya dijual ke industri saja. Itu ada tiga kan jadi satu, jadi bandwidth-nya lebih kuat. Karena memang kan prosesnya setiap hari kan memproses transaksi itu kan banyak banget. Saya keseluruhan divisi. Ini cloud computing ya saya jelaskan. Cloud computing itu simpelnya kita nggak perlu gudang, kita nggak perlu data center, yang punya ya mereka semua, pihak kedua semua. Ini kalau di Indonesia beberapa perusahaan ada yang fokus ke cloud computing juga ada. Jadi dia memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan pihak kedua sebagai penyimpanan data centernya.
Ini biasanya berbasisnya cloud computing. Cloud computing itu gampangnya itu pakai internet buat nyimpen. Jadi kita nggak perlu gudang, nggak perlu kabel. Ya paling simpel itu Google Drive itu memang. Itu kan gampangnya itu gudang kita, gudang data kita. Yang nyimpen siapa? Nyimpen Google. Kalau pakai akun gratisan ya gratisan. Nah, kalau pakai akun yang bagus ya bisa nambah. Win Sunan Kalijaga itu cloud computing pakainya. Jadi semua data ya file ya, itu disimpannya di Google Drive. Jadi setiap dosen itu punya Google Drive yang unlimited. Jadi bebas saja dia mau nyimpan berapa tera ataupun berapa giga. Itu bebas karena unlimited. Itu pakainya cloud computing. Cuman untuk prosesnya Win Sunan Kalijaga belum pakai pihak kedua, tetap punya server sendiri. Makanya kalau pas data-data input KRS itu akan lemot karena memang servernya terbatas. Server untuk pengolahannya ya, komputasinya ya, bukan untuk penyimpanannya. Penyimpanannya Win Sunan Kalijaga pakai cloud computing. Jadi dia pakai pihak kedua Google. Itu bagi dosen yang menggunakan. Kalau yang tradisional yang dosen-dosen yang sepuh-sepuh ya paling disimpan di laptop masing-masing. Kalau saya itu pakai Google Drive-nya email Win itu karena unlimited, enak banget. Ini manfaat-manfaat cloud computing. Jadi semua data tersimpan di server secara terpusat. Terpusatnya di mana? Kalau Win Sunan Kalijaga terpusatnya di Amerika. Amerika sana karena nyimpen Google semua. Keamanan data lebih aman karena apa? Simpelnya gini, dalam segi proses bisnis, ketika kita memanfaatkan pihak kedua, ketika ada crash data atau kehilangan data, yang tanggung jawab itu dua pihak. Satu pihak satu, yang pertama pihak kedua, yang kedua ya pihak satu. Yang utama bertanggung jawab siapa? Pihak kedua, karena mereka yang menyimpan data. Makanya di sini lebih kecenderungan lebih aman, walaupun ya tantangannya juga ada kayak malware, kayak cracker itu bisa mengakses data. Cuma kan mereka akan menjamin. Ini masuk ke etika juga. Etika bisnis ketika merujuknya ke service excellence ya mau nggak mau mereka harus data. Terus fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Fleksibilitasnya kalau cloud computing ya kita selama terkoneksi internet kita bisa bebas saja, mau lagi di ujung gunung selama internet kita bisa ambil file yang dari Google Drive. Skalabilitasnya apa? Unlimited itu lebih besar. Kalau kita pakai komputer kita harus pakai laptop, kita butuh laptop. Kalau flash disk, kalau nggak ada laptop nggak bisa diakses, gitu kan. Bisa diakses dari smartphone sih memang, cuma kan butuh piranti lain untuk bisa mengakses itu. Terus investasi jangka panjang, karena memang kan berbasisnya semuanya Internet of Things, sampai ke yang industri 5.0 itu IoT masuk ke artificial intelligence. Jadi cukup satu orang mengoperasikan 1000 mesin, itu gampangnya artificial intelligence itu. Jadi ya nanti tantangannya untuk kalian ya, satu, lowongan pekerjaan akan banyak yang hilang. Ini yang paling kasihan itu sebenarnya orang-orang accounting. Ya orang-orang keuangan juga akan terdampak sih. Yang frontliner perbankan itu nanti akan hilang semua. Teller itu, CS itu. Jangan bercita-cita jadi teller sama CS, percuma. Akan hilang mereka. Accounting bagaimana? Accounting akan hilang ketika semua pihak perbankan itu menggunakan outsource. Di Adira itu sudah menggunakan outsource. Jadi nanti sistemnya karena semuanya sudah diolah berdasarkan algoritma, jadi kita sudah nggak terlalu penting lagi mengolah menggunakan rumus sebenarnya. Nanti ilmu kalian akan sia-sia juga sih sebenarnya. Apalagi di akuntansi itu akan sia-sia bagaimana mengolah buku besar itu. Karena tinggal masukkan, olah datanya. Itu bagi perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil ya tetap pakai. Jadi nextnya itu ya akan diolah menggunakan mesin, cukup satu orang aja. Satu orang membuat perusahaan outsourcing, misal perusahaan akuntan publik. Cukup satu orang aja mengolah data yang ada. Jadi perusahaan-perusahaan itu kasih datanya ke sini, kita olahkan sampai menjadi data yang matang untuk kalian bisa mengambil keputusan dari data ini. Itu di Jakarta udah banyak kayak gitu. Banyak perusahaan, sampai perusahaan kecil pun udah pakai. Contohnya waktu saya di kontraktor itu tahun berapa? 2013 padahal ya.
itu kita pakai jasa akuntan, kayak bukan akuntan publik ya, akuntan industrial sih sebenarnya. Jadi kita pakai jasa mereka. Jadi yang mengolah dari mulai pajak sampai buku besarnya mereka semua, kita terima matangnya aja. Yang kurang ini ya kita eksekusi di situ. Itu padahal ya itu UKM ya sebenarnya. Tapi karena kontraktor ya jadi lebih fleksibel. Jadi kontraktor cuma punya 3 karyawan dan nggak ada keuangan, nggak ada akuntannya, cuma ada administrasi sama logistik atau purchasing-nya. Nah saya di purchasing-nya itu sama bosnya langsung atasnya, ownernya, dan profitnya ya lumayan juga, udah miliaran. Itu yang simple ya. Ya nanti memang jatuhnya memang untuk ke depan itu akan merujuk ke bagaimana kalian membuka usaha sendiri. Jadi kalau yang masih pola dasarnya jadi karyawan ya siap-siap aja. Ini sistem 4 bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kalian bisa baca aja. Ini virtualisasi. Virtualisasi merupakan proses menghadirkan satu sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau daya penyimpanan data sehingga semuanya dapat diakses dengan tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Sebenarnya ini mirip dengan cloud computing. Bedanya virtualisasi itu bisa memvirtualkan data. Jadi dia kalau cloud computing itu basisnya ya cuma nyimpen aja, nyimpen tapi nggak pakai gudang data. Kita nggak perlu gudang atau server data center sendiri untuk nyimpen. Kalau virtualisasi yang paling simpel contohnya kayak pembelajaran ini pakai Zoom. Kalau kalian on video semua ya kita bisa ngelihat. Kita nggak perlu dibatasi konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Saya di Pemalang, kalian di Jogja, atau ada yang di Lampung, ada di mana, di Aceh. Kita bisa berinteraksi. Itu namanya konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Kalau dari berdasarkan daya penyimpanan data ya paling simpel ya ketika kalian buka file itu akan langsung keluar grafik-grafik yang itu namanya virtualisasi. Jadi cloud computing itu untuk data centernya, virtualisasi itu untuk datanya, jadi model datanya. Kalau di dunia game pun udah maju kalau virtualisasi. Contoh kalau ada game Nintendo Wii, kalau nggak salah Nintendo Wii berapa itu lupa saya nggak pernah punya sih konsol, kalau yang smartphone belum sampai ke situ. Atau kalau kalian suka baca komik yang sci-fi, nah itu kan udah mulai MMORG ya, MMORG itu ya. Jadi itu nanti akan saya yakin akan terjadi. Jadi kita mengakses otak kita akan masuk ke dunia game itu sendiri itu pasti terjadi itu. Saya yakin karena orang-orang Jepang itu kalau bikin komik ya akan mereka nggak ngasal aja bikin komik. Jadi berupa impian, yang impian itu akan dikejar oleh mereka, orang Jepang, orang-orang luar itu pasti seperti itu. Contohnya teknologi Iron Man itu kan mulai ada kayak, kalau kalian suka menonton film-film yang sci-fi itu rata-rata sudah terjadi. Ya ada yang belum terjadi tapi banyak yang sudah terjadi. Ini tujuan virtualisasi. Nah, ini contoh peralatan komputer yang dapat divirtualisasikan. Contohnya storage, aplikasi, sama network. Soal sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang tanyakan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Dari saya belum, Pak. Dari saya juga belum. Belum ya? Sudah paham semua ya? Paham atau hampa ini? Ya wes, kalau nggak ada yang didiskusikan, kita akhiri aja biar nggak terlalu buang-buang kota.
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Saya ya. Makasih, Pak.